keutamaan bulan Rajab, dalil yang sahih. Beliau juga mengatakan tidak ada dalil tentang amalan khusus. Jadi tidak ada dalil tentang amalan khusus yang dikerjakan di bulan Rajab. 3 hari di Ayyamul Bid, di hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Atau mungkin juga puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Demikian juga membaca Al-Quran, ya membaca saja. Kalau ingin memperbanyak ya silahkan, 1 hari 1 juz atau 2 juz, tidak masalah. Yang penting tidak ada adanya anggapan ada ibadah khusus yang ada di bulan Rajab ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kita pantas dan harus senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Kita tetap dalam keadaan iman dan Islam, diberikan kesehatan, diberikan penglihatan, diberikan kekhusyuan di dalam melakukan ibadah-ibadah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan Rajab, sehingga sebentar lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Tentunya 1 bulan dari 12 bulan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti oleh semua umat Islam, untuk harapannya dapat beribadah dengan semaksimal mungkin, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang sudah kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan untuk junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan juga untuk istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan juga para pengikut beliau, para sahabat, dan termasuk kita ini. Semoga termasuk orang-orang yang dicatat, yang dikenal oleh Rasulullah besok di hari kiamat. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah, kita sedang di bulan Rajab. Tadi saya sampaikan kita sudah sampai bulan Rajab, dan banyak dilakukan oleh sebagian dan bahkan bagian yang besar dari umat Islam yang melakukan ibadah-ibadah yang khusus di bulan Rajab. Padahal dari keterangan dari berbagai ulama itu tidak ada ibadah khusus di bulan Rajab. Satu-satunya keistimewaan bulan Rajab adalah bahwa bulan Rajab itu termasuk ke dalam bulan yang diharamkan atau bulan haram. Ada 4 bulan haram, salah satunya adalah bulan Rajab. Dan keistimewaan yang ada di bulan haram adalah semua amal itu dilipatkan, tetapi buruknya atau kabar buruknya, dosa-dosa juga dilipatkan. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan ketakwaan kepada Allah dalam arti yang umum selama bulan Rajab ini. Kenapa? Karena nanti amal-amal itu akan dilibatkan oleh Allah SWT. Dan jangan melakukan kemaksiatan, karena kemaksiatan juga akan dilibatkan oleh Allah SWT. Mari kita simak keterangan dari Ustadz Mujiman berkaitan dengan ibadah-ibadah di bulan Rajab yang ternyata itu adalah hoak atau tidak ada
dalil yang kuat. Mari kita saksikan. Nah Bapak Ibu, terkait dengan bulan Rajab ini, Al-Imam Ibnu Hajar itu sudah menjelaskan bahwa tidak ada satupun hadis sahih, kata Imam Ibnu Hajar, yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan bulan Rajab selain sebagai bulan haram. Bulan haram itu artinya bulan suci. Tanah haram, tanah suci. Artinya bulan yang di situ ada larangan-larangan, maka disebut bulan haram. Dilarang bertikai, dilarang berperang, dilarang membunuh, dilarang berdebat, dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, lebih lanjut lagi Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan ketika terkait dengan keutamaan bulan Rajab. Beliau juga menjelaskan selain tidak ada dalil yang menjelaskan keutamaan bulan Rajab, dalil yang sahih. Beliau juga mengatakan tidak ada dalil tentang amalan khusus. Jadi tidak ada dalil tentang amalan khusus yang dikerjakan di bulan Rajab. Dalil keutamaannya tidak ada menurut beliau. Kemudian dalil amalannya juga tidak ada. Kalau hukumnya banyak. Bahkan sampai hari ini, kalau teman-teman sebagai orang yang sering berselancar di sosmed, hampir semua platform sosmed itu di sana berseliweran tentang keutamaan bulan Rajab. Di antaranya, barang siapa yang berpuasa 1 hari, maka seolah-olah beribadah selama 700 tahun. Saking do'ifnya hadis ini, itu di dalam kitab do'if pun tidak ditemukan. Jadi, saking do'ifnya itu. Jadi biasanya kan kalau hadis do'if, hadis palsu itu, kita bisa merujuk dalam kitab silsilah do'ifah wal maudu'ah. Atau kita merujuk dalam kitab al-maudu'at yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi. Tidak ditemukan, saking do'ifnya. Di kitab sahih tidak ditemukan, di kitab do'if pun tidak ditemukan, di kitab palsu pun tidak ditemukan. Karena memang tidak ada riwayatnya, setelahnya itu riwayatnya siapa, tidak terlacak. Kecuali kalau di situ masih ada terlacak, Dailami misalnya. Kita bisa, para ulama hadis bisa membuka dalam kitab-kitab yang menjelaskan tentang beliau. Di situ misalnya ada disebutkan misalnya Turmudi gitu kan. Maka bisa melacak di kitab-kitabnya Imam Turmudi, tapi tidak ada. Jadi cuma ada bunyinya, itu pun cuma bahasa Indonesia. Ada ruhnya? Tidak ada. Ada sanadnya? Tidak ada. Sehingga ini ngelacaknya kemana? Karena di kitab yang dhaif, di kitab yang maudhu, tidak ketemu. Nah, sahabat-sahabat, kita sudah mendengarkan uraian secara gamblang dari Ustadz Mujiman, salah satu Ustadz yang sangat getol menyuarakan Islam dalam barisan yang lurus. Di sini, apakah mungkin ada yang bertanya ya, apakah tidak boleh kita melakukan puasa di bulan Ramadan? Maksudnya bulan Rajab, apakah tidak boleh kita memperbanyak zikir-zikir tertentu? Dari uraian Ustadz tersebut dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa yang tidak ada dalilnya adalah ibadah-ibadah khusus. Puasa khusus di bulan Rajab tidak ada. Namun yang harus kita lakukan kalau kita ingin berpuasa, ya kita puasa seperti puasa-puasa sunnah di bulan-bulan yang lain. Ya boleh saja kita puasa pada hari apa, terserah. Yang disebut sebagai puasa mutlak. Tapi kalau puasa-puasa yang bersandar dalil, misalnya ada puasa hari Senin dan Kamis, kemudian juga puasa 3 hari di Ayyamul Bid, di hari-hari putih, yaitu tanggal 13, 14, dan 15. Atau mungkin juga puasa Daud, sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Demikian juga membaca Al-Quran. Ya, membaca saja. Kalau ingin memperbanyak ya silahkan. 1 hari 1 juz atau 2 juz, tidak masalah. Yang penting tidak ada adanya anggapan ada ibadah khusus yang ada di bulan Rajab ini. Jadi semuanya sama. Jadi
ketika kita mengamalkan ibadah apapun itu bentuknya, apapun itu jenisnya, kalau itu dikaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan pahala, maka harus ada dalilnya. Misalnya membaca ayat tertentu pada waktu tertentu. Sahabat-sahabat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kewajiban kita ketika kita beribadah pada Allah itu tidak perlu kita berpikir, tidak perlu kita itu mencari-cari. Yang penting adalah kalau itu dilakukan oleh Rasulullah, ya tidak kita kerjakan. Kalau tidak dilakukan oleh Rasulullah, ya tidak usah kita kerjakan. Karena ibadah itu hanyalah meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena pada dasarnya ibadah itu kalau tidak ada perintah, hukumnya adalah dilarang atau haram. Itu ibadah. Jadi semua ibadah harus ada petunjuknya, harus ada perintahnya, harus ada hal-hal yang menjadikan kaifiat, seperti misalnya sholat, puasa, haji, itu ada kaifatnya, ada ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini hendaknya kita menerima apa yang diterima, ya apa yang diberikan oleh Allah melalui Rasulullah itu dengan ikhlas. Artinya ikhlas itu ya tidak ngedumel, tidak merasa berat, harus meninggalkan ketika memang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kita tahu memang banyak di antara umat Islam yang melakukan berbagai kegiatan yang dianggap sebagai peningkatan ibadah di bulan Rajab karena memiliki khasiat tertentu atau kelebihan-kelebihan tertentu, tetapi semua itu tidak ada dalilnya, sehingga kita tidak usah mencari-cari ibadah-ibadah khusus tersebut di bulan Rajab. Pokoknya kita lakukan ibadah sebagaimana biasa. Kalau ingin meningkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya, ya dibolehkan saja pada ibadah-ibadah yang dibolehkan. Misalnya membaca Al-Quran. Kalau biasanya 1 hari setengah juz menjadi 1 juz boleh saja. Ya, karena ini tetap ibadah dalam artian yang tidak diatur mengenai jumlahnya membaca Al-Quran itu. Demikian juga puasa, ya silakan puasa sebagaimana kita biasa puasa dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sekali lagi saya mengingatkan juga untuk diri saya sendiri, mari kita semakin meningkatkan ketakwaan kepada Allah, betul-betul meningkat, artinya kita itu menyerahkan semua aturan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak merasa keberatan ketika disuruh melakukan aktivitas ibadah tertentu, dan juga tidak merasa keberatan ketika harus menghilangkan atau tidak melakukan aktivitas tertentu, karena ibadah itu hanya untuk Allah dan hanya berdasarkan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Demikian sahabat-sahabat rahimani wa rahmatullah, mari kita lalui bulan Rajab ini dengan baik, memperbanyak ibadah-ibadah sebagai mana tuntunan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, dan semoga kita dapat mencapai di bulan Ramadan.